Top of the morning, lads and gents. It's a brand new day, and let's start it with a hot serving of most credible source of news. Welcome to Untirta Voice, where we share the events and opinions of Untirta students. My name is Nathanael Geberstabdi, and I'll be your host for the next 15 minutes. Storms approaching. Prepare an umbrella and brace yourself for the heavy rain. Serang City has been hit with heavy rain for a few days in a row now, hindering any and every plan people have. That's right, folks. Serang is entering its transition season. BMKG Data and Information Coordinator for Serang, Tatang Rusmana, stated that this weather transition is indicated by extreme weather change, such as heavy rain, thunder, or strong breeze. Students shared their struggles caused by the crying skies. Many canceled plans and drenched clothes caused annoyance to rise among students. Selamat pagi Kak, kan akhir-akhir ini sering hujan gitu ya Kak. Kakak boleh cerita gak, Kakak pernah kayak rencananya terhalang gak gara-gara hujan itu? Waktu itu saya sempat mau ada UTS. Nah, itu tuh kebetulan harinya mendadak hujan ya, hujan deras. Jadi terkendala tuh, saya basah sebadan-badan nih. Terus saya tetap harus ke kampus gitu. Karena ngejar UTS gitu. Oh ya sering. Banyak rencana saya yang gagal kalau hujan ya, seperti mau ngampus, ngitung ngampus atau mau kerja kelompok, biasanya sering banget tuh batal karena hujan. Atau ada juga kadang acara penting saya gagal karena hujan ya. Sebenarnya efeknya membuat bete sih. Cuman untuk sebagian orang itu adalah nikmat atau bisa bersyukur. Jadi saya tidak bisa melihat juga dari sisi saya. Jadi terkadang bersyukur juga. Gitu sih. Kendala yang pertama sih yang paling jelas itu adalah jalanan becek, dimana orang-orang kayak buru-buru di perjalanan. Jadi yang bikin terkadang saya kan jalan ke kampus, terkadang kena becekan, dan juga apalagi ya kayak gorong-gorong yang kadang suka mampet, dan yang paling parahnya itu adalah banjir yang ada di sekitar kampus ataupun di sekitar kosan gitu, yang diakibatkan oleh sampah yang sembarangan dan juga menguap. However, fret not. We have some tips to circumvent this wet problem. Kalau lagi hujan ya, kayak siapin ya. Jujur ya, saya orangnya malas pakai jas hujan karena saya sering banget naik motor ya. Kalau untuk payung saya sering pakai. Cuman hanya saja jalan kakinya nggak sering. Untuk mengatasi masalah hujan ini paling saya menyiapkan kayak barang-barang yang bisa untuk membuat saya kering sih, tetap kering itu, stay kering. Dan juga menyiapkan seperti payung, jas hujan, dan juga menggunakan hoodie. Be on the lookout for cats around campus because they might just be your next best friend. That's right, when you wander around campus ground, you might notice a few jars of cat foods and stacks of empty bowls scattered around. This is the work of a community in Untirta that goes by the name Komunitas Kucing Untirta. Established by Sisanas of English Education year 2021, this community started as a simple hobby of taking cute cat pictures before it expanded to what it is today. Dari informasi yang saya baca, komunitas kucing Untirta itu berawal dari sis yang suka posting-posting foto kucing di IG kucing_FB. Belum akhirnya diubah menjadi kucing_Untirta. Alasan kakak untuk menjadikan hal ini menjadi suatu komunitas itu apa ya? Boleh diceritain asal-usulnya gak, sis? Oke. Mungkin aku ceritain dulu ya dari awal. Sebenarnya ini nih, iya bener yang tadi kamu dapetin infonya. Itu tuh awalnya kan dari Kucing Untirta, dan itu awalnya dari iseng-iseng doang. Nah itu tuh awalnya tuh aku cuman kayak mau ngeposting doang nih, kira-kira kucing-kucing ada di FKIP itu ada apa aja, ada siapa aja gitu. Ternyata banyak tuh yang suka, bahkan bukan cuma mahasiswa-mahasiswinya doang, tapi sampai dosen-dosennya pun kayak ikut nge-follow gitu. Aku kan setiap waktu dulu tuh suka nge-street feeding kan, tapi kayak lama-lama
aduh kayaknya kalau misalkan kucingnya banyak banget gak bisa nih. Akhirnya aku buka donasi dulu, donasi kecil-kecilan. Dapatlah kayak dulu tuh nggak sampai yang banyak banget. Dulu tuh paling banyak itu paling cuman kayak 100 ribuan gitu, tapi kan cukup aja ya buat kucing-kucing di FKIP. Ya mahasiswa lain yang dari luar FKIP, yang kayak dari Cilegon, yang di apa yang teknik, terus yang di Sinangsari, yang di Pakupatan, itu tuh pada ikut ngeteknya malah ke kucing FKIP. Ya udahlah mungkin biar bisa nambah luas lagi si ininya apa sih cakupannya. Ya udah deh akhirnya aku buat si namanya ganti jadi si kucing FKIP kucing Untirta, kucing underscore Untirta. Sebenarnya akun ini sempat vakum selama 2 tahunan. 2 tahunan, iya setahun setengah lah. Karena aku itu kan ikut beberapa kegiatan kan, yang enggak memungkinkan aku untuk berkegiatan di Untirta. Tapi orang-orang tuh masih tetap aktif kan, masih kayak tetap nge-taggin, tetap nanya-nanyain. Habis itu setelah aku selesai kegiatan nih, aku udah available lagi untuk di kampus. Kayak aduh kayak sayang banget nih kalau misalkan si akun ini nih nggak dilanjutin, soalnya akunnya tuh udah lumayan gitu loh apa namanya pengikutnya, dan juga masih ada sisa uang donasi yang bekas tahun lalu. Jadi aku mikir kayaknya dilanjutin aja deh, tapi aku butuh orang buat ngebantu. Nah mulai dari situ aku buka open volunteer, dan ternyata banyak juga yang ikut. Dan sekarang itu uh, Kucing Untirta itu jadi komunitas dan punya 30 volunteer. This community quickly caught the hearts of the local cats by providing them with care and foods. Sisana states that this community is focused on the treatment of stray cats around Untirta. Lalu kan sis tadi juga bilang kayak menerima donasi gitu. Saya baca itu untuk memberikan perawatan kepada kucing-kucing itu ya sis. Perawatannya dalam bentuk apa ya? Nah, sebenarnya kita kan komunitasnya itu terbagi lagi jadi beberapa divisi kan. Ada divisi event, ada divisi fundraising, habis itu ada divisi apa namanya media. Yang utamanya yang baru jalan itu baru yang si cat feeding ini. Jadi kita apa namanya beli perlengkapan kayak jar, habis itu tempat makan kucing, bowlnya sama tempat makannya of course. Nah jadi kita taruh di tempat yang random gitu, terus kita tandain aja dengan itu tanda apa Kucing Untirta, habis itu instruksi untuk ngasih makannya sama barcode untuk donasinya, yang biar mereka apa sih biar apa ya kan kita juga yang apa volunteer di Kucing Untirta itu kan nggak selalu available kan di kampus mana-mananya. Terus kayak biar apa sih yang di sekeliling juga ikut ngebantu nih, biar yang sekeliling juga tahu nih gimana rasanya cat feeding gitu, cat street feeding gitu. Jadinya kita taruh di random tempat, siapa tahu kan nanti kalau misalkan ada kucing yang lapar terus ada orang lain yang lihat, nanti bisa bantu apa namanya bisa bantu masih makannya, dan makannya itu selalu available gitu loh. Nah terus sebenarnya kita tuh sempet banget ngerencanain mau kayak yang ngelakuin apa sih namanya yang steril. Nah steril. Nah jadi itu kita tuh kayak mau sempet ada, kalau kan uangnya kan belum mencukupi nih kan, kalau steril hewan juga butuh uang yang banyak. Habis itu juga kita sempat mau iniin vaksin. Nah itu belum kejalanin tuh untuk vaksin dan juga steril, sama kayak nge-open donasi buat kucing-kucing yang urgent gitu loh, yang urgent saat itu juga buat dioperasi. Nah itu kita belum ngejalanin. Jadi yang baru di jalan tuh yaitu yang baru jalanin itu yang si cat feeding itu. However, taking care of these cute cats is not all sunshine and rainbows. Susanna expressed her difficulty in maintaining the community due to her workload as a student and lack of members in the community. Selama kakak memanage komunitas kucing ini, apakah kakak pernah merasakan kayak keluh kesah gitu? Kalau itu pasti ya, apalagi kan apa sih namanya
anggota volunteernya pun masih mahasiswa semua ya, dan juga ada yang udah semester akhir, terus ada yang masih maba-maba, dan itu kan mereka kan punya fokusnya masing-masing kan, apalagi yang maba masih banyak yang ngambil courses, habis itu yang semester akhir juga ada yang masih sibuk tugas ini situ. Nah itu kadang ini sih masih susah buat minta aktif berpartisipasi gitu loh semuanya. Jadi nggak semuanya tuh aktif gitu buat nge-handle akunnya itu, nge-handle si Kucing Tirta. Maka dari itu kita itu belum sepenuhnya jalan kegiatan itu karena yaitu masih kurang aktif anggotanya. English has been established as the world's lingua franca, a language to act as a bridge to all people all over the world. So, it is no surprise to see it implemented in the Indonesian curriculum. The government has been adamant on encouraging people, especially children, to learn and master English. Jawara subject is still a very recent addition to Yuntirta's education plan. It is a combination of three subjects: Bahasa Indonesia, Civics, and Pancasila. Groups of students were sent into various villages in Serang region with one purpose: to teach and to invoke motivation to learn from the children. The students of English education were taught to use their skill they developed during the 3 years of learning and they had in the campus to teach and motivate students to learn more about English. And the project had finally come to an end with a satisfying result. Here we have the leader of Group 1C of Jawara in English education, Faisal Yudhistira. They were sent to Padarincang village and hope to raise awareness of English language to the local children. Tujuan dari acara ini tuh apa ya? Dari tujuan Project Jawara ini? Oke, untuk Project Jawara sendiri itu adalah salah satu mata kuliah yang merupakan gabungan dari 3 mata kuliah wajib fakultas. Mata kuliah wajib fakultas yang ada di Universitas Soekarno Tirtayasa, yaitu dengan menggabungkan mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan. Well, untuk tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan feedback kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dengan membantu meringankan beban pendidikan kepada mereka. Baik. Lalu dari yang saya baca, target dari Project Jawara ini adalah anak dari Desa Pabuaran. Betul. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk melaksanakan pengajaran bahasa Inggris di desa tersebut? Oh ya, jadi kami punya program kerja di sana, yang mana program kerjanya kami laksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Jumat pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.00. Di sana kami mengajarkan bahasa Inggris dasar sih sebetulnya, karena memang tujuan dari target pembelajarannya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Jadi kami menerapkan bahasa Inggris dasar bagi mereka. Kami mencoba untuk membuat pelajaran menjadi lebih sederhana, lebih simpel gitu. Dan juga kami membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jadi pada saat mereka datang, mindset mereka adalah bermain. Dan saat bermain, mereka belajar sesuatu. Jadi kami sangat ingin menerapkan sistem belajar sambil bermain gitu. On December 6, 2024, the group finally held its final class. Despite the heavy rain pouring just outside of the mosque, the event was met with enthusiasm and joy as students performed the task given. Lalu resepsi dari anak-anak ini setelah proyek ini sudah selesai itu apa sih, ya? Berhubung proyeknya sudah selesai pada beberapa hari yang lalu, pada kegiatan terakhir beberapa hari lalu pada Jumat pekan lalu, responnya sangat positif dan mereka terlihat cukup sedih karena mereka harus berpisah dengan kami gitu. Mereka sangat senang dan mereka bilang bahwa mereka belajar banyak dari kegiatan ini, yang mana kami sangat bahagia dan kami mensyukuri hal tersebut. Jadi kegiatan ini sangat positif ya tentunya, dan direspon dengan sangat baik bagi anak-anak, gak cuma anak-anak sebetulnya, bagi para orang tua siswa-siswi dan bagi para masyarakat setempat.
And that's all we have for today's Tirta Voice. I hope you are enjoying the news and we'll see you next on the next episode. Thank you for watching. Peace.